Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari dengan NIM 2018-122-1032. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara generasi milenial atau disebut dengan generasi Y dan generasi sebelumnya yaitu disebut dengan generasi Z. Generasi Y atau disebut dengan generasi milenial adalah orang yang lahir pada tahun 1980 sampai dengan 1995. Berarti pada tahun 2020 generasi milenial akan berada di rentang usia 20 sampai 40 tahun. Lantas mengapa disebut sebagai generasi milenial, yaitu sebabnya generasi tersebut merupakan satu-satunya yang sampai melewati milenium kedua semenjak teori generasi ini diutarakan pertama kali oleh sosiologi Kari Mannheim pada tahun 1923. Nah, generasi selanjutnya yang disebut generasi Z lahir pada tahun 1996 sampai dengan 2015. Dengan begitu, rentang umur mereka adalah 5 sampai 24 tahun pada tahun 2020. Kalau pada tahun 2021 sampai 2022 sampai dengan 26 tahun. Banyaknya juga yang menyebut mereka sebagai generasi alfa. Bisa dikatakan generasi yang termasuk orang-orang yang tidak mengenal dunia tanpa smartphone atau HP. Episode kali ini kita bakal bahas tentang generasi Z, yaitu penerus generasi milenial. Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai pertengahan 2010. Dan jumlah generasi Z sampai saat ini sudah mencapai angka 68 juta jiwa atau 2 kali lipat dari generasi X. Sedangkan di seluruh dunia, generasi Z sudah mencapai 2,5 miliar jiwa. Kalau generasi milenial hadir saat peralihan teknologi analog ke teknologi digital, generasi Z ini berbeda sama generasi milenial. Mereka lahir di tengah perkembangan teknologi yang sudah maju dan tumbuh dengan menikmati teknologi tersebut. Makanya, para ahli menyebutkan generasi Z ini sebagai generasi net. Karena perbedaan ini, generasi Z lebih unggul dan serba bisa dalam teknologi. Selain itu, generasi Z jauh lebih cakap dan awas terhadap sisi negatif teknologi. Sementara milenial rawan terkena efek negatif teknologi seperti hoax karena tumbuh di zaman transisi teknologi. Pakar psikolog yang mendalami perkembangan generasi, Zin Twenge menyebutkan kalau generasi Z ini nggak bisa disamakan dengan generasi milenial. Kok begitu sih? Karena generasi Z punya karakteristik yang berbeda, geng. Nah, seperti apa sih karakteristik generasi Z ini? Pertama adalah digital native. Generasi Z lahir dalam situasi perkembangan teknologi dan tumbuh dengan dunia digital. Jadi, sedari kecil sudah terkoneksi secara digital. Yang kedua, generasi Z ini ambisius untuk mencapai kesuksesan. Sebab, mereka tahu apa yang dimau. Tumbuh dalam dunia digital memudahkan generasi Z untuk mengakses berbagai informasi, termasuk tentang karir dan hidup. Ketiga adalah serba instan. Generasi Z jauh lebih instan daripada generasi milenial. Jadi, generasi ini biasanya cenderung untuk mengesampingkan proses. Dan yang keempat adalah generasi berjiwa bebas. Tumbuh dalam keadaan bebas berpendapat melalui berbagai media bakal menyulitkan mereka untuk berada dalam dunia otoriter. Kelima, generasi Z ini adalah generasi yang positif. Menurut Zin Twenge, generasi Z ini jauh lebih sehat ketimbang generasi milenial. Generasi Z cenderung lebih optimis dan percaya diri. Terakhir, generasi Z adalah generasi yang kritis dalam berbagai hal. Bahkan saking kritisnya, generasi Z nggak gampang kena hoax. Mereka terbiasa dengan berbagai informasi cepat dan tahu bagaimana memilih informasi yang benar. Beda banget sama generasi milenial yang lebih gampang tersulut emosinya oleh berita hoax. Walaupun begitu, bukan berarti generasi Z lebih baik daripada generasi milenial. Setiap generasi di zamannya punya kelebihan masing-masing ya, geng. Di sini saya bersama dengan Kak Dira ya Kak ya namanya. Yang akan saya tanya mengenai pendapat yang pertama itu, Kak, apakah benar terdapat perbedaan yang signifikan dari perilaku konsumen generasi milenial dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Kak? Menurut Kakak gimana ya? Berarti perbedaan antara generasi milenial sama sekarang ya Kak? Kalau perbedaan yang paling mencolok itu tentang akses sih Kak. Kalau yang milenial yang
aksesnya itu masih gimana ya, kurang gitu. Nah jadi generasi yang milenial itu cenderung membelinya itu dengan cara offline. Sedangkan untuk yang generasi Z, untuk yang kita sekarang ini kan aksesnya lebih luas. Jadi untuk cara-cara membelinya itu juga lebih luas. Misal bisa lewat WA, kemudian bisa lewat marketplace, kemudian cara transfernya atau cara bayarnya itu juga enggak cash saja. Ada yang transfer, ada yang via Dana, via Shopify, itu ada banyak sekali gitu. Berarti dari perbedaan tersebut yang paling signifikan dia apanya ya Kak? Yang pertama itu tadi cara membelinya, kemudian ada lagi nih Kak, satu itu perbedaan antara generasi milenial sama generasi Z itu ketika memilih barang, generasi yang dulu itu cenderung mementingkan kenyamanan. Contohnya ya, kalau ada orang yang sudah sepuh terus membeli contoh kursi roda, terus alat cek darah, itu mereka mementingkan kenyamanannya saja. Kalau misal sudah nyaman dengan merek A, mereka akan terus membeli merek A. Tapi kalau generasi sekarang itu, nah itu lebih jeli itu kan, bisa lihat fiturnya ini dibandingkan dulu apakah worth it atau tidak, seperti itu. Jadi nggak asal nyaman aja, tapi dilihat juga fitur dan juga harganya. Pertanyaan yang kedua ya Kak ya, menurut Kakak apakah semua generasi konsumen memiliki perilaku pembelian yang sama Kak? Beda sih Kak, kan tergantung kebutuhan mereka. Jadi untuk yang diperlukan seperti barang atau jasa itu juga akan menyesuaikan kebutuhan mereka. Iya benar sekali Kak, terima kasih. Di sini saya bersama dengan Kak Rani yang akan menjawab dari pertanyaan dari saya. Kak Rani, saya mau bertanya, menurut Kak Rani apakah benar terdapat perbedaan yang signifikan dari perilaku konsumen generasi milenial atau post milenial dibandingkan dengan generasi konsumen sebelumnya Kak? Menurut Kak Rani bagaimana ya Kak? Yang pertama itu cara pandang dari perilaku konsumen itu sendiri. Yang generasi milenial kan dia hidup tumbuh dengan kayak medianya itu masih lebih canggih yang sekarang. Mereka tumbuh bersama dengan kayak DVD player, terus komputernya yang semuanya besar, terus ponselnya itu masih yang tipe pexitan itu, terus warnanya hitam putih layarnya. Beda dengan generasi Z yang sudah serba canggih teknologinya, itu ada beberapa misalnya kayak laptop yang semakin canggih, terus komputer yang tipis, terus ada smartphone, terus wifi, aplikasi layanan streaming, aplikasi belajar online juga. Jadi itu juga mempengaruhi perilaku konsumen itu. Pertanyaan selanjutnya ya Kak Rani, yang kedua yaitu menurut Kak Rani, ataukah semua generasi konsumen memiliki perilaku pembelian yang sama Kak? Kalau perilaku pembelian itu semua konsumen mestinya beda ya Kak ya. Walaupun mungkin kebutuhannya hampir sama, mungkin sandang pangan dan papan, tapi itu tingkat kebutuhannya atau kapasitas kebutuhannya pasti kan seorang beda. Misalnya yang A butuh beras, yang B butuh lebih butuh ke kebutuhan dapur, misalnya apalagi kalau bumbu dapur dan atau peralatan. Itu yang pertama, itu berdasarkan kebutuhan itu mereka berbeda. Yang kedua itu juga berdasarkan daya beli dari konsumen itu sendiri, dan yang ketiga itu berdasarkan tingkat pendapatannya juga pasti kan beda-beda. Orang yang mungkin kelas ekonomi A itu kan tingkat pembeliannya berbeda dengan kelas ekonomi C. Iya, berarti dari kesimpulannya semua pembeli itu berbeda ya? Ya. Dan perilaku konsumennya. Baik, terima kasih Kak Rani untuk pertanyaannya, untuk jawabannya sangat memuaskan sekali. Nah, jika terdapat perbedaan, faktor atau variabel apa yang berpengaruh dalam membuat perbedaan perilaku konsumen antara generasi ini, yaitu perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian dilakukan oleh konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, pembelian dan pasca pembelian, proses pengambilan keputusan pembelian konsumen yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor perbedaan individu dari sumber daya konsumen, motivasi dan keterlibatan pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Yang kedua yaitu ada faktor lingkungan yang terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi maupun keluarga ataupun dari luar. Yang selanjutnya ada proses psikologis terdiri dari pengelolaan informasi, pembelajaran perubahan sikap maupun perilaku. Nah, yang harus diantisipasi oleh pemasar ke depan untuk mampu memahami
dan melayani kegiatan dan kebutuhan konsumen dengan baik, yaitu yang pertama, hindari rasa kecewa pelanggan dengan cara yang pertama memberikan kepastian. Jika ada pertanyaan ataupun informasi yang pelanggan butuhkan, kita sebagai penjual harus mampu sigap dan cepat menjawab dan memberikan semua informasi yang ingin mereka ketahui. Pastikan juga semua informasi tersebut valid sehingga tidak akan merasa pelanggan kecewa dan dibohongi. Yang kedua yaitu hindari rasa kecewa pelanggan dengan cara lebih peduli. Maka kita sebagai penjual dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik dan jadikanlah konsumen itu istimewa. Yang ketiga yaitu pahami kebutuhan pelanggan. Kita sebagai penjual wajib memahami kebutuhan pelanggan yang dibutuhkan dan sehingga pelanggan akan mencari kita sebagai penjual, tapi keuntungan pun akan datang dengan sendirinya. Yang selanjutnya kita harus menunjukkan sikap profesional. Dengan menunjukkan sikap profesional, pelanggan akan merasa percaya dan puas dengan perusahaan kita atau dengan penjualan kita. Yang selanjutnya yaitu kita harus berkata jujur kepada konsumen maupun pelanggan. Ketika kita sengaja berbohong ataupun menyembunyikan sebuah informasi itu, sama saja dengan memberikan kesempatan untuk pelanggan itu lari atau meninggalkan kita daripada tidak membeli di perusahaan kita. Jadi pelanggan tersebut lebih memilih penjual lain. Nah, sekecil apapun kebohongan yang kita lakukan, pelanggan akan dengan mudah pergi dan berpaling ke bisnis lainnya. Kesimpulan dari perilaku milenial maupun perilaku konsumen yang generasi sekarang yaitu sangatlah berbeda, karena kondisi milenial dulu itu tidak ada smartphone, jadi pelanggan sangat minim tidak tahu akan pembelian online yang sekarang marak-maraknya, yaitu marketplace di Shopee, Tokopedia, Lazada. Dengan itu sekarang kita dipermudah oleh suatu informasi dari media sosial manapun. Sekian dari saya, terima kasih kepada narasumber yang sudah membantu menjawab dari perbedaan generasi milenial dan generasi selanjutnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.